Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya menangkap 5 orang tersangka dalam penanaman pohon ganja di dalam rumah. Salah satu tersangka merupakan kerabat dekat dari mantan bupati di Banten. Pasca penggerebekan rumah warga oleh Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya di Kampung Cisirah, petugas berhasil mengamankan 5 orang tersangka. Salah satu tersangka merupakan pemilik rumah yang menjadikan atapnya sebagai tempat penanaman ganja. Warga pun tak menyangka bahwa ada tempat penanaman ganja di daerah mereka karena pemilik rumah merupakan kerabat pejabat. Kaget, saya juga banyak polisi, ada apa gitu. Tahu nggak kalau ini orang ini punya saudara siapa gitu Pak? Dulunya kan bupati. Adik kandung ya Pak? Ya, adik kandung Bupati mana Pak? punya Tangerang. Bupati Tangerang. Dia masih keluarganya? Iya, Cuma sudah meninggal ya? ini rumahnya, Ini rumah siapa? rumah bupati. Ini rumah bekas bupati. Penggerebekan rumah ganja merupakan pengembangan kasus penangkapan salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, BNNK Tasikmalaya dan BNNP Jawa Barat menggerebek pemilik 45 batang ganja di Kampung Cisirah Selasa siang. Ganja ditanam di polybag dengan berbagai ukuran, dari ganja baru tumbuh hingga ganja setinggi 1 meter. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkoba Pasal 111 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Kepala BNNK Tasikmalaya, Tuteng Budiman. Selamat siang Pak Tuteng. Selamat siang, Pak. Baik Pak, sudah berapa lama para tersangka ini menanam ganja di rumahnya? Yang bersangkutan menanam ganja udah lama, sejak tahun 2009. Pengakuan yang bersangkutan pada hari kemarin kita periksa. Baik, dari tahun 2009 tersebut, ganja tersebut apakah diperjualbelikan? Ya, di samping dia pakai sendiri, dia diperjualbelikan di wilayah Ciawi juga, gitu. Seperti itu. Lantas bagaimana BNN bisa menemukan posisi penanaman ganja di dalam rumah ini, Pak? Apakah ini hasil pengembangan kasus penangkapan bandar narkoba lainnya? Ya, betul. Pengembangan dari kasus penjual jenis ganja di wilayah Ciawi. Awalnya kita beli dulu 100.000, ya kita ikuti dan ditanya barang tersebut dari mana. Ya, kita kembangkan terus, kita lakukan penyelidikan. Bahkan kita melakukan penyelidikan ini sudah 2 bulan karena ada informasi ada lahan ganja di sekitar perbukitan yang ada di wilayah Gentong tadi. Ya, kita menyisir hutan tapi belum dapat sampai sekarang. Tapi orang yang bersangkutan sudah kami identifikasi dan kita sudah lakukan pemetaan sehingga pada saatnya pada hari Senin kita lakukan penangkapan pada saat sedang melakukan sabung ayam. Baik, nah ini apakah tersangka ini memiliki peran yang sama atau mungkin ada juga yang berperan untuk mengedarkan ganja ini kepada konsumennya? Kelima orang ini berbeda peran. Yang Muslim yaitu sebagai pemilik dan sebagai pemodal. Yang lain ada yang memegang biji untuk disemai dan yang lain ada yang menjual, ada yang beli dengan ditukar ayam adu untuk sabung ayam. Ada yang sempat menanam sudah di polybag tapi dia kurang ahli sehingga menurut pengakuan yang bersangkutan dikembalikan lagi kepada si Muslim ini. Lalu bagaimana ketua RT ataupun warga di sekitar, apakah mengetahui adanya penanaman ganja dalam rumah? Selama ini mereka memang tidak tahu bahwa aktivitas dia menanam ganja karena aktivitasnya dia petani duren dan kesehariannya itu sering melakukan sabung ayam. Di samping sabung ayam dia selalu menggunakan ganja dulu. Baik, ini kan sudah lebih dari 10 tahun Pak. Penjualan ganja ini sudah sampai ke wilayah mana yang terjauh? Di sekitar
Tasikmalaya saja itu. Jadi di sekitar Ciawi, Raja Pola, Cisayong, jadi sekitar itu dan kota Tasikmalaya juga. Baik, terima kasih Bapak Tuteng Budiman atas informasinya. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.